107,8 Penta FM, suara inspirasi sahabat negeri, menyuarakan semangat, menghadirkan inspirasi, dan menebar manfaat untuk Indonesia. Dari tanah yang menghidupi, dari tangan yang menumbuhkan harapan, dan dari semangat yang tak pernah padam, kini hadir dari tani untuk negeri, program yang menghadirkan informasi, wawasan, dan semangat pertanian untuk kemajuan bersama. Tetap bersama kami, 107,8 Penta FM. Halo semuanya, apa kabar nih Sobat Tani? Semoga sehat selalu dan tetap menjalani aktivitas hari ini ya. Perkenalkan, aku Anggun Fitria yang bakal nemenin Sobat Tani siang hari ini. Dan aku Arifah yang juga bakal nemenin Sobat Tani selama kurang lebih 25 menit ke depan. Nah, seperti biasa nih Sobat Tani, kita bakal membahas topik menarik seputar dunia pertanian. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya mendukung produk pertanian lokal. Karena tanpa kita sadari, hasil pertanian lokal yang kita konsumsi setiap hari berasal dari kerja keras para petani Indonesia. Pasti Sobat Tani penasaran dong dengan cerita dan pengalaman beliau. Maka dari itu jangan kemana-mana dulu ya. Tetap stay di Live TikTok, siaran dari Tani untuk negeri. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Bukan seekor sapi, tanamkan pesanku
Sobat Tani, setelah dengerin musik tadi, semoga makin semangat ya menjalani siang hari ini. Betul banget, dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya sudah ditunggu-tunggu nih oleh Sobat Tani. Nah, mungkin Sobat Tani masih penasaran nih, jadi langsung aja. Silakan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Endang. Saya pedagang sayur juga sekaligus pemanfaat yang ada di sekitar dan lingkungan saya sendiri. Wah, salam kenal ya Bu. Terima kasih sudah hadir di acara siaran kita pada siang hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sudah berapa lama Ibu Endang berjualan sayuran hasil pertanian lokal? Saya jualan sayur dari tahun 2010 sampai sekarang, sekitar 16 tahun. Berarti Ibu sudah cukup lama ya berkecimpung dalam jual beli hasil pertanian. Pastinya sudah banyak pengalaman juga nih Bu selama berjualan sayur. Nah, Sobat Tani, sayuran yang dijual Ibu ini ternyata berasal dari hasil pertanian lokal juga nih. Kalau boleh tahu Bu, sayuran yang Ibu jual biasanya berasal dari mana ya? Apakah langsung dari petani lokal juga? Ada yang langsung dari petani lokal. Satu, karena terjangkau dan murah. Terus kita ngambilnya dari petani lokal itu karena apa? Tidak usah transport, kita tinggal ngambil di tetangga-tetangga sekitar kita. Karena produksinya langsung dari sawah. Juga ada yang dari kita ke pasar untuk sayur-sayur yang tidak ada di sini. Berarti Ibu juga ikut membantu petani lokal dalam memasarkan hasil panen ya Ibu? Kalau menurut Ibu sendiri, kenapa masyarakat penting untuk mendukung produk pertanian lokal? Kalau menurut saya itu kan kalau kita saling membantu, hasil pertanian kita itu bisa jalan, terus kita di tetangga itu bisa saling membantu lah istilahnya itu. Karena apa? Hasilnya juga untuk kita bersama ya, sama-sama menikmati hasil, sama-sama merasakan itu manfaatnya gitu. Benar banget sih Bu. Jadi dengan membeli produk lokal, kita juga ikut membantu petani dan pedagang lokal supaya tetap berkembang. Iya, betul. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri nih, apa perbedaan sayuran lokal dengan sayuran dari luar daerah? Kalau sayuran lokal itu sudah pasti lebih fresh ya. Karena kita dari panen dari sawah itu langsung masih segar kan, langsung kita jual, terus langsung kita konsumsi, maksudnya kita masak, konsumsi, jadi masih segar. Kalau dari luar daerah sudah otomatis kan jauh, datangnya itu kan jauh, terus waktunya sudah juga agak lama, jadi ya kurang fresh. Karena kita sudah terbiasa mengambil sayur di sekitaran kita, jadi sudah terbiasa dengan sayur yang fresh gitu. Jadi lebih bagus ambil yang di daerah kita sendiri, yang lokalan itu. Berarti kalau yang lokal ini lebih fresh banget ya, Iya. daripada yang di luar daerah kan harus melewati kendaraan dulu, Iya. transportasi, benar-benar. Terus kalau selama berjualan, tantangan apa saja yang biasanya Ibu hadapi? Ya banyak sih. Salah satunya ya persaingan pedagang ya, sesama pedagang. Tapi ya namanya sama-sama berdagang, sama-sama pengen punya penghasilan, kepengen punya keuntungan. Ya tantangannya ya nggak banyak sebenarnya. Cuman ya kalau kita lebih banyak menyediakan bahan-bahan yang fresh, ya sudah pembeli itu banyak kita gitu aja. Kalau kitanya sediaannya itu
sayurnya yang sudah agak-agak layu, ya kayaknya konsumen itu ya cari pedagang lain gitu. Rezeki ada yang ngatur ya. Ya, Bu? betul. Sudah ditakar rezekinya. Benar. Berarti kalau misal harga sayuran itu sedang turun, biasanya Ibu bagaimana biar nantinya harga sayur itu bisa naik juga, apa diolah gitu Bu? Ya, kan kalau pengennya setiap hari sayuran itu fresh, kalau pagi kita jual mentahnya, yang freshnya ya, terus sampai siang itu kan kadang yang namanya jualan kadang habis kan kadang enggak, tergantung rezeki. Ya, kalau sudah lewat dari siang bisa kita olah buat dimasak. Kita jual masaknya, matangnya. Kita bisa jual secara online, kita bisa jual ya di rumah juga bisa matangnya. Jadi untuk besoknya kita bisa ambil yang fresh lagi gitu. Jadi setiap hari tidak ada sayur yang sisa, maksudnya sayur yang selalu fresh terus gitu. Jadi harus pintar-pintar memanfaatkan, harus pintar-pintar mengolah. Hebat banget ya Bu, tetap semangat menjalani usahanya meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Biasanya tapi pembeli itu banyak mencari sayuran jenis apa Bu? Kalau di sekitar lingkungan kita itu biasanya ya yang dicari ya sayur-sayur kayak bayam, sawi, kangkung, kayak kemangi. Sebenarnya di sini tuh banyak ya jenisnya sayur tuh banyak. Terkadang orang luar tuh tidak tahu namanya satu persatu. Yang tahu itu kita biasanya. Karena suku Rambi itu mayoritas tani sayur. Jadi sayur yang ditanam itu macamnya banyak. Biasanya ya itu yang segar-segar kayak kelor gitu, sayur kelor itu kayak katu. Itu kan ya alhamdulillah kita setiap hari menyediakan sayur-sayuran seperti itu. Berarti sayuran itu tuh memang jadi kebutuhan utama masyarakat sehari-hari ya Bu? Iya. Sayur itu sudah pasti yang dicari sama masyarakat. Benar. Kalau menurut Ibu, apa yang biasanya dilakukan masyarakat supaya produk pertanian lokal itu semakin banyak diminati oleh masyarakat luas? Biasanya itu ya kita rajin-rajin menawarkan biasanya ya. Bisa secara live, kadang kita bikin story, kadang kita ada sih yang dijajakan setiap sore itu ada di sini ibu-ibu yang menjajakan sayuran yang masih sangat-sangat fresh malah. Itu dijajakan kayak kulupan, kayak ya sama juga sayur-sayur seperti itu. Itu malah sangat-sangat fresh, begitu ngambil dari sawah langsung dijajakan gitu sore hari itu. Banyak kan seperti itu. Jadi tidak harus kita menunggu orang datang ke kita. Ya kita pintar-pintarnya ya istilahnya jemput bola, kita datangi rumah satu persatu, kita tawari, siapa tahu mau gitu. Kalau otaknya pedagang kan rata-rata seperti itu. Betul banget sih Bu. Jadi dukungan masyarakat itu memang penting banget supaya hasil pertanian lokal ini bisa terus berkembang dan semakin dihargai. Nah Bu, ada tips gak nih buat sobat tani supaya bisa memilih sayuran yang segar dan bagus? Untuk tips memilih sayuran yang bagus itu biasanya kita cari langsung ke petaninya. Itu sudah dijamin sangat fresh. Terus daunnya itu masih segar, tidak layu. Itu biasanya kalau kita cari langsung di petani sudah dijamin itu sudah fresh. Jadi nggak mungkin salah. Kalau kita cari di pasar belum tentu bisa dijamin kesegarannya. Penting banget nih tipsnya Sobat Tani. Jadi sekarang nggak bingung lagi buat memilih sayuran yang segar buat belanja. Selama Ibu berjualan pasti ada pengalaman menarik atau lucu nih Bu, bisa diceritakan sedikit saja.
Banyak juga nggak apa-apa, Bu. Apa ya lucunya ya? Sebenarnya sih setiap hari banyak. Kalau ada orang beli, ya kita guyonilah sedikit-sedikit. Nanti kalau kita tawari, dielem dulu orangnya. Kalau mau belanja, kadang kita pakai bahasa anak-anak muda itu kayak di Indomaret, selamat datang, selamat berbelanja, padahal kita kan cuma dibeli jual. Bisa seperti itu. Kalau harapan Ibu sendiri untuk pertanian Indonesia ke depannya apa, Bu? Ya kalau untuk harapan saya sendiri, pertanian di Indonesia itu ya semakin maju, semakin bisa bermanfaat untuk banyak masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak bingung kalau mau memanfaatkan sayuran. Jadi kalau sekarang ini kan sudah banyak itu sawah-sawah ditanami rumah, bangunan ya jadi berkurang gitu. Jadi kalau kita ke pertanian itu, kalau pertaniannya semakin bagus kan semakin banyak yang kita keluarkan ke masyarakat. Benar. Semoga pertanian Indonesia semakin maju dan masyarakat semakin bangga menggunakan produk pertanian lokal ya, Bu. Iya, betul. Wah, gak kerasa nih Sobat Tani, ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Seru banget ya obrolan kita pada siang hari ini dan pastinya banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih banyak untuk Ibu Endang yang sudah Sama-sama. hadir dan berbagi cerita bersama kita siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Tani yang sudah menemani live TikTok pada siaran pada siang hari ini, yaitu Dari Tani untuk Negeri dari awal sampai akhir. Semoga setelah ini kita semua bisa menghargai hasil pertanian lokal dan semakin mendukung para petani Indonesia. Amin. Karena Dari Tani untuk Negeri, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa Sobat Tani. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Datang dari mimpi semalam, bulan bunda bermandikan sejuta cahaya di langit yang merah, lalu seperti anggur wajahmu membuai mimpiku. Sang pujaan tak juga datang, angin berhembus bercabang, rinduku berbuah lara. Sang pujaan tak juga datang, angin berhembus bercabang, rinduku berbuah lara. Sang pujaan tak juga datang, angin berhembus